Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga kita selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini mari kita lanjutkan pembelajaran kita bersama dalam tema besar Sistem Informasi Manajemen. Video pembelajaran kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelum membahas lebih lanjut apa dan bagaimana sistem informasi manajemen pendidikan Islam, mari kita pahami kembali makna pendidikan dan pendidikan Islam itu sendiri. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang menciptakan suasana dan proses pembelajaran untuk pengembangan potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan para peserta didik. Pendidikan Islam dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Islamic Education, yaitu pendidikan Islami. Secara terminologi, pendidikan Islam adalah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dalam Konferensi Pendidikan Islam Sedunia yang kedua, pendidikan Islam ini ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisiknya secara seimbang, sehingga tujuan akhirnya adalah dalam upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi payung hukum terrealisasinya pendidikan Islam di Indonesia, di mana dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjadi core atau inti dari sila-sila yang lainnya. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sehingga pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia menjadi satu perwujudan amanah negara untuk membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, untuk sistem informasi manajemen telah diuraikan secara singkat pada bagian 1. Secara singkat, saya akan mengulang kembali pengertian secara utuh sistem informasi manajemen, yaitu satu proses kegiatan di mana data diolah menjadi satu informasi, dan informasi tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan. Sementara secara definisi lain juga diartikan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah metode formal yang menyediakan informasi akurat dan tepat bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Sistem informasi manajemen diperlukan oleh para pemangku kebijakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan manfaat dari sistem informasi manajemen ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari satu kegiatan. Masuk pada bahasan utama yaitu sistem informasi manajemen pada pendidikan Islam. Bapak dan Ibu, pengambilan keputusan seperti apa dalam pendidikan Islam akan kita kaji bersama. Namun sebelumnya mari kita lihat ada prinsip yang diusung dalam pendidikan Islam, yaitu prinsip sepanjang hayat, prinsip seimbang, seimbang dalam memenuhi potensi jasmani, rohani, akal, moral atau akhlak dan sosial peserta didik. Kemudian ada prinsip integral, holistik, terbuka dan menjaga perbedaan individual. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk mengembangkan potensi anak ini diperlukan lingkungan pendidikan yang mendukung, yang terinterkoneksi dan terintegrasi. Oleh karena itu, ada 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga atau disebut dengan lingkungan jalur informal, ada lingkungan sekolah,
atau jalur formal dan ada lingkungan masyarakat atau jalur non-formal. Untuk keluarga adalah sebagai tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan anak. Maka untuk pengambilan keputusan orang tua, contoh Bapak dan Ibu, di era hedonis sekarang, di mana anak-anak banyak sekali disuguhi dengan beragam teknologi yang serba baru dan selalu up to date karena pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat, maka pola asuh seperti apa yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak era milenial atau Gen Z begitu. Yang kedua, untuk pemilihan sekolah. Karena banyak orang tua yang bekerja, bahkan dua-duanya bekerja, maka diperlukan satu pengambilan keputusan. Sekolah yang seperti apa yang harus dipilih oleh orang tua agar tujuan pendidikan anak-anak tetap tercapai dan sesuai dengan harapan orang tua, yaitu anak yang soleh, anak yang cerdas, memiliki pengetahuan, terampil, sehingga dia dapat hidup mandiri dan menjadi orang yang berguna. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, contoh untuk sekolah misalnya, maka di sekolah di era kini yang serba yang serba menggunakan teknologi, apalagi di era pandemi, di mana kegiatan pun dilakukan secara daring melalui media teknologi, maka kepala sekolah perlu membuat satu terobosan baru. Misalnya, pengembangan kurikulum yang seperti apa yang dapat memfasilitasi anak tetap mampu belajar secara maksimal. Kemudian, bagaimana proses pembelajaran yang dikelola oleh para pendidik? Seperti apa pelaksanaannya? Jika menggunakan media, maka media apakah yang paling banyak digunakan oleh peserta didik dan mampu dicapai oleh mereka? Dengan demikian, Bapak Ibu, bahwa pengambilan keputusan ini tentu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya adalah di masyarakat. Peserta didik tidak hanya hidup di dalam keluarga atau di lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu, menyempurnakan, membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi para peserta didik. Tokoh masyarakat misalnya yaitu dengan mendirikan lembaga pendidikan, ada pesantren, ada madrasah atau majelis taklim. Di lingkungan-lingkungan tersebut di masyarakat mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan pendidikan anak. Untuk pesantren misalnya, pengambilan keputusan seperti apa yang bisa dilakukan di lingkungan pesantren. Contoh, para kiai yang memiliki ilmu yang mumpuni dapat mengambil keputusan untuk membina santri-santri menjadi santri selain memiliki ilmu agama juga mampu hidup mandiri, yaitu yang bisa berwirausaha. Otomatis kurikulum yang harus dikembangkan adalah kurikulum yang memiliki tambahan ilmu selain ilmu agama, yaitu ilmu keterampilan berwirausaha. Nah, selanjutnya ada persoalan yang timbul di dalam lingkungan pesantren. Misalnya, ketika kiai sepuh sudah tidak ada, maka masih minimnya regenerasi pengganti beliau. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilaksanakan dalam regenerasi kepemimpinan di lingkungan pesantren, agar pesantren tersebut dapat bertahan dan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang berikutnya, di dalam lingkungan madrasah misalnya, maka beberapa lembaga pendidikan dapat memberikan satu keputusan ilmu apa yang bisa diberikan di madrasah. Nah, misalnya untuk madrasah non-formal yang ada di masyarakat, bagaimana peserta didik mampu membaca tulis Al-Quran dengan baik, mampu memahami ajaran agamanya dengan baik, mampu menjalankan
nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agamanya dengan baik. Nah, ini bisa didampingi oleh para tokoh masyarakat yang memang berada di lingkungan tumbuh kembang para peserta didik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, bagaimana pengambilan keputusan misalnya di majelis taklim? Ternyata berdasarkan hasil penelitian yang pernah saya lakukan, di majelis taklim tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan saja, namun di majelis taklim juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi pendidikan, sosial, ekonomi, seni budaya, dan pertahanan bangsa. Oleh karena itu, para pengelola majelis taklim harus mengambil keputusan tambahan pengembangan kurikulum di majelis taklim yang di bawah tanggung jawabnya. Bagaimana pula menyikapi kondisi sekarang maraknya intoleran, maka tokoh-tokoh di majelis taklim perlu memberikan wawasan yang tepat dan benar agar ketahanan bangsa dapat tetap terjalin. Bila para pemangku kebijakan di 3 lingkungan tersebut mampu memaksimalkan keterampilannya dalam mengambil kebijakan sehingga potensi-potensi peserta didik ini dapat berkembang, maka tentu tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam pendidikan Islam, tujuannya adalah agar para peserta didik atau anak-anak kita menjadi individu yang sempurna, tidak hanya soleh secara individunya, namun juga bisa menjadi soleh secara sosialnya. Inilah yang akan membawa kepada kehidupan yang sejahtera, yang damai, yang bahagia, dunia dan akhirat. Saya ingatkan kembali bahwa video pembelajaran ini hanya membahas secara garis besar, sehingga Bapak dan Ibu mahasiswa harus memotivasi diri untuk mempelajari lebih dalam dan lebih luas bahasan tentang sistem informasi manajemen pendidikan Islam ini. Demikian Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu sistem informasi manajemen PAI pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.